Amin. Pertemuan yang lalu kita Zadul Ma'ad kita membahas tentang tata cara berjalannya Rasulullah SAW, yang kalau kita simpulkan tata cara berjalan beliau adalah cepat, ya. Cepat bergegas seperti orang mudun, tapi terlihat berwibawa. Cepat namun terlihat berwibawa. Itu yang pertama. Yang kedua, di antara sunnah Rasulullah SAW itu adalah dalam hadisnya alaikum bin nasalan, dalam hadis lain ista'inu bin nasalan. Artinya apa? Hendaklah kalian sesekali itu berjalan itu nyeker, hafian, ya. Nasalan itu cepat. Jadi berjalan cepat dan tidak pakai alas kaki itu termasuk sunnah Rasulullah SAW. Tapi sesekali, ya, sesekali. Kalau nyeker kemana-mana terus-terusan nanti kakinya juga ledeh, nanti kan bahaya. Orang behen atau perpecahan antar suku. Orang behen itu nggak ada Indonesianya, tapi pemaknanya ada perpecahan antar suku. Itu orang behen. Jadi maka dalam hadis ini ketika haji wada Rasul bersabda ista'inu bin nasalan, bantulah pekerjaan-pekerjaan kalian dengan cara jalan cepat. Itu kata Rasul. Artinya tunjang, bantu pekerjaan kalian yang banyak itu dengan cara berjalan. Berarti hikmah yang kita kemarin sampaikan itu benar, bahwasanya hikmah diantara kenapa Rasul menyuruh kita berjalan itu cepat adalah supaya kita tidak banyak waktu habis di jalan, supaya kita jalan itu tidak membuang banyak waktu, jadi jalannya cepat agar kegiatan-kegiatan lain, kewajiban-kewajiban itu terlaksana. Kan ada kaidahnya al-wajibat aksan min al-awqat, jumlah kewajiban itu ternyata lebih banyak dari waktu yang tersedia. Al-wajibat, kewajiban-kewajiban kita aksaru lebih banyak minal awqat, dari waktu yang tersedia. Tetapi kenapa kita kebanyakan masih kebalik, waktu yang kosong itu seperti lebih banyak itu. Kayak waktu itu kosong terus, padahal kewajiban kita lebih banyak dari waktu. Kewajiban itu lebih banyak dari waktu, tetapi kadang kita seolah-olah waktu itu lebih banyak dari kerjaan kita. Sampai-sampai Nabi, karena kewajiban kita di dunia ini banyak, ya, maka Nabi membantu hal itu dengan cara berjalan cepat. Dalam hadis ista'inu bin nasalan, ya, bantulah pekerjaan kalian dengan cara kalian berjalan cepat supaya waktu itu efektif. Akan tetapi meskipun beliau jalannya cepat, beliau terlihat berwibawa. Jadi gabungan antara karisma dan jalan cepat itu lahirlah wibawa Rasulullah SAW. Jadi tidak peteklek itu, karena peteklek itu simbol kemalasan. Peteklek tuh jalannya tuh apa ya? Sangenahna aku bahasa sangenahnya, sakayangna gitu. Peteklek bahasa kuningan itu, jalan sedikit, layu, lunglai gitu kan, tidak semangat. Ningali kehandap, muter kehandap, jadi tidak semangat. Nah ini tidak sesuai dengan sunnah Rasul SAW. Sunnah Rasul itu adalah bergegas itu dengan cara diantaranya dalam berjalan cepat. Dan juga ada sunnah yang lain, yakni al-ihtifa dari kata hafi itu adalah tidak beralas kaki, ya. Itu termasuk juga anjuran Rasulullah SAW. Jalan cepat dan sesekali tidak beralas kaki itu adalah sunnah Rasulullah SAW. Nah yang tidak boleh itu jalan apa? Yang tidak boleh itu ugag-igag gitu. Yang tidak boleh itu ugag-igag. Jalan apa? Jalan zigzag gitu. Awaknya tuh di kanan kiri kan gitu. Orang legek lah bagaimana kan legek. Orang legek itu kan kelihatan begitu jalannya. Naik motor juga sih Mas, terus cepat. Naik motor ya disesuaikan. Karena ada batas maksimal kecepatan dan minimal kecepatan. Kalau kita terlalu lambat juga kan ngagokan yang belakang. Sampai ada stikernya, mun ngagokan Mas sarewe ieu Mas gitu. Tapi cepat banget juga, kan bagus. Ada stikernya juga. Atur rusuhan gitu mah ti kamari mangkatna gitu. Rek rusuhan mah ti kamari atuh inditna gitu. Lamun rusuhan mah ulaina jigjan gitu. Jadi disesuaikan. Yang jelas yang termasuk sunnah itu adalah berjalan cepat, bergegas. Berarti naik kendaraan pun ya bukan cepat tapi bergegas gitu.
gas. Jadi tidak banyak luap dia ke pinggir ke mana, ke kanan ke kiri, tapi fokus. Lebih cepat sampai tujuan itu lebih baik. Lebih cepat sampai tujuan itu lebih baik. Yang tidak boleh itu sekali lagi adalah jalan dengan zigzag, ugar igeg. Lamun motor berarti zigzag begini. Itu jalan yang kata Allah ya betul, jalan yang dimurkai oleh Allah SWT. Ya, itu ada kesombongan, ada bahasa Sunda nama kelegegan, kesombongan, congkak, pongah, angkuh. Itu kata Rasul yabdubuhullah, Allah memurkai, Allah tidak menyukai jalan yang seperti itu. Terlaknat, jalan seperti itu terlaknat. Motor yang zigzag itu terlaknat itu. Orang jalan gigil terlaknat. Dilaknat oleh Allah SWT. Kecuali illa fi hadal mauqif, kecuali di zaman Rasul itu ada yang kayak begitu, namanya Abu Dujana. Abu Dujana ini komandan pasukan, gagah, sterak badannya, dan dia orang yang dapat memangku pedang yang sangat berat. Yang memegang Zulfikarnya Rasulullah itu Abu Dujana. Siapa yang sanggup pegang ini? Abu Dujana itu yang bisa itu. Nah, beliau kalau ngecek pasukan tuh bagi ini. Nah, kata Rasul, jalan seperti ini dilaknat Allah gitu. Jalan seperti ini dimurkai Allah. Illa fi hadzal mauqif, kecuali saat seperti ini. Gitu. Jadi dibolehkan kita ini berjalan legek, berjalan sombong, berjalan angkuh ketika mau jihad. Apa hikmahnya? Supaya musuh melihat, oh tinggal gitu. Gagah gitu, komandan gitu. Coba kalau komandan lalu aduh, cupla-cipla terus, cek musuh tewa, itu mah ditiup ya murang gitu. Ditiup ya murang. Harus berani. Kalau kalau komandan pasukan atau orang yang berjuang fisabilillah itu harus terlihat tuh. Bahkan di semir pun kan dilarang kita ini bersemir dengan warna hitam kan. Kalau kita mau pikop mau semir boleh warna merah, coklat, segala macam boleh. Tapi dilarang warna hitam. Kecuali saat berjihad. Kalau mau berjihad boleh hitam. Kenapa? Biar musuh lihat, ngaruh hungkul pasukan lagi. Padahal aki-aki padahal. Aki-aki sudah pada janggut putih hidangannya. Janggut putih hidangan. Kemudian ini kepala rambut kepala sudah putih di hidung. Kenapa? Biar musuh melihat, wah pasukannya ngaruh rakyat. Bungkuk nama kan teka tinggali ku baju perang kan. Tapi rambutnya hitam masih muda gitu. Itu hikmahnya kenapa Rasul membolehkan menyemir rambut dengan warna hitam dan berjalan dengan angkuh. Hanya dua kondisi yang dibolehkan. Satu adalah saat berjihad fisabilillah, menegakkan kalimat Allah Subhanahu wa taala. Nah, hari ini kita akan membahas tentang petunjuk Nabi atau sunnah Nabi SAW, tata cara duduk dan bersandarnya Nabi SAW. Ini tata cara duduk dan bersandarnya Nabi SAW. Karena jenis soal ardi, Rasul itu sesekali duduk di tanah, duduk di lantai. Wa alal hasir, kadang duduk di atas karpet, kadang di karpet, kadang di tanah. Wal bisat atau di permadani. Wa qalat Qailah binti Mahramah ataitu Rasulullah SAW wa huwa qa'id al-Qurfusa. Qalat falamma ra'aitu Rasulullah kal mutakhashshi fil jilsah. Rasul juga kalau duduk itu, kata seorang sahabiah, kal mutakhashshi, duduk itu begitu khusyuk gitu. Jadi beliau itu duduk di mana aja terlihat khusyuk duduknya. Berwibawa, berkarisma beliau SAW. Ur'iddu minal farqi walamma qadima alaihi Uday bin Hatim da'ahu ila manzilihi fa'alqat ilaihi al-jariyatu wisadah yajlisu 'alaiha. Nabi juga terkadang duduk di atas bantal. Kalau di kita kan duduk di atas bantal itu juga pamali ya. Pamali kecuali dalang atas bantal. Dalang pasti di atas bantal, kesel gitu kan. Nah, ini ada petunjuk nih bahwa Rasul itu karena adalah Rasulullah SAW. Berarti kalau karena itu terkadang ya jelisu duduk alaiha di atas, haknya kembali ke wisadah bantal, duduk di atas bantal. Jadi sekali lagi duduk di atas bantal bukan pamali, bukan pamali. Ya kalau kepatutan silahkan, tapi kalau menyebut itu terlarang nggak boleh. Karena di kita makan ada itunya, ada kawalatnya. Mau duduk di atas bantal mungkin nanti kumaha gitu kan.
Ada di kita masuk ke kajian ke situ. Bikin bantal khusus. Tatoyun. Hah? Tatoyun. Ya tatoyun dengan bantal, misalnya bisu-bisu ya nanti kumaha. Tapi itu mungkin maksud orang tua kita dulu, jangan sampai bantal yang biasa buat tidur didudukin, karena kan tempat duduk kita kan banyak kemana-mana duduknya, sehingga ke kepala itu jadi gatal, jadi tidak nyaman, alergi segala macam. Ala kuliah jangan sampai ada keyakinan kalau duduk di atas bantal itu akan kualat, itu aja. Mungkin kalau orang Arab bantal yang buat duduk tuh khusus mungkin. Kayak sekarang. Bisa bantal khusus juga. Bantal tidur juga tidak masalah, artinya tidak ada kesialan dalam bantal itu, biasa saja. Lebih baik bikin bantal khusus supaya lebih sehat. Alasannya supaya lebih sehat, tidak diduduki, karena yang namanya tempat duduk kita ini, belakang kita ini kan kadang ngadiukan kuda gitu kan, ngadiukan onta, ngadiukan pasir, ngadiukan segala macam. Kalau dipakai ngedudukin bantal kotor gitu. Sehingga sebaiknya kalau tidak keberatan itu bikin dua bantal, bantal duduk dan bantal tidur. Tapi secara bahasa wisada itu ya bantal saja. Faja'alaha bainahu wa baina Uday wa jalasa al-ardi. Qala Uday fa arabtu annahu laysa bimalik. Saat ada seseorang menemui Rasulullah SAW dan beliau sedang duduk di atas bantal, kemudian duduk di lantai. Lalu orang itu mengatakan, sekarang saya tahu ternyata Muhammad itu bukan raja, gitu. Tapi dia seorang nabi. Jadi terlihat duduk, meskipun duduknya di lantai, terlihat berwibawa, begitu berkarisma. Padahal tidak duduk di atas singgasana. Maka dia mengatakan, sejak itu aku yakin bahwa dia adalah seorang nabi dan bukan seorang raja. Gitu. Itu kata Uday bin Hatim yang berkunjung ke rumah Rasulullah SAW. Wakana yastalqi ahyanan, kadang beliau itu istilqa, gogoleran. Jadi gogoleran juga termasuk tata cara Rasul berposisi begitu, gogoleran. Warubama wada'a ihda rijlaihi 'ala al-ukhra, kadang juga meletakkan kaki kanannya di atas kaki kiri. Gimana? Gini. Gini lah. Gitu. Jadi begini, biasa Rasul tunjukkan kaki. Ada yang ngartikan begitu, tapi ada yang ngartikan juga begini, seperti tadi ya. Ditumpangkan begini saja. Ala kulli hal dua-duanya boleh. Gitu ya. Wa kana yattaqi 'alal wisadah, kadang juga bersender kepada bantal. Jadi ini bantal simpen sini sender. Atau bantalnya 5 begitu, plek. Nah, itu kan enak kan. Bantal 5, kemudian kita kalau ngaji pakai bantal ini lumayan. Ngaji masing-masing bawa 5 bantal. Tapi biasanya berem gitu. Ya, kalau kita gitu berem. Tibra. Tembok nu teu asa ge tibra, kemudian bantal. Wakana yattaqi 'alal wisadah, wa rubbama ittaqa 'ala yasari. Kadang nyendernya itu ke arah kiri, kadang nyendernya ke arah kanan. Begitu. Wa kana idza ihtaja ila khurujihi tawakka 'ala ba'di ashabihi min Allah. Kadang beliau kalau mau berdiri dari duduknya muntang ke sahabat. Beliau itu kalau mau berdiri muntang ke sahabat minad dha'fi, karena semakin usia beliau bertambah semakin lemah. Itu fitrah manusia. Jadi ada beberapa hal ketika beliau itu sudah menjadi bertambah usia, itu ada hukum atau fikih yang sedikit berubah. Contoh misalkan ketika beliau menjelang sudah tua, itu di sholatnya ada duduk istirahat. Jadi dari sujud sebelum berdiri itu Allah Akbar, duduk dulu sekitar 2 detik 3 detik istirahat baru naik lagi. Ketika muda itu tidak seperti itu, langsung dari sujud itu langsung tek ke atas. Tapi ketika beliau sudah menjelang sepuh, sekitar tahun-tahun 60-an menjelang itu, duduk dulu sebentar baru naik. Itu namanya duduk istirahat. Makanya beliau berpesan kepada sahabatnya, wahai sahabatku, sabarlah menungguku dalam sholat. Karena secepat-cepatnya aku gerakan sholatku, kalian pasti akan mendahului gitu. Maksud bahasa kita ini mah, saya sudah tua gitu. Mau seringkes dan secepat apapun gerakan saya ngimamin, pasti ku aranjeun ka udah sahabat kan masih pada muda. Banyak sahabat yang masih jago ringkas muda gitu. Makanya sabar, tunggu aku sabar. Karena secepat apapun aku tidak akan menyusul kalian, ataupun aku pasti akan menyusul oleh kalian. Jadi ini fikih ketika Rasul menjelang tua. Termasuk ini ketika Rasul menjelang tua beliau, maka kalau berdiri itu selalu muntang ke sahabat dan berdiri. Jadi biasa
bisa seperti itu. Badanah, ya badanah itu beliau terlihat lebih gemuk, ya, lebih berisi. Badanah itu dari kata badan, terlihat badannya lebih berisi ketika menjelang masa tua. Secara manusiawi, secara teori masuk akal. Kenapa? Karena menjelang tua beliau itu kegiatan jihad itu sudah mulai berkurang. Perang ke medan perang itu sudah ngirim pasukan saja, ngirim pasukan ke Romawi, ke Persia itu sahabat yang mimpin Rasulullah tidak ikut. Ketika mengirim pasukan ke Sama, Rasul tidak ikut. Ketika mengirim pasukan Khalid, Rasul tidak ikut. Jadi menjelang beliau ini masa sepuh itu sudah tidak aktif lagi banyak seperti sebelum masih muda berjihad fisabilillah. Kalau sebelumnya itu beliau sudah berapa puluh kali, lebih 10 kali ikut langsung dalam peperangan melawan musuh-musuh Islam. Tapi yang namanya usia, faktor U itu nggak bisa dibendung. Faktor U nggak bisa dibendung. Ada syairnya itu. Bahasa Indonesia begini. Kau hias rambutmu, kau hias bajumu, kau hias mukamu, tapi punggungmu takkan pernah mendustakanmu. Gitu. Artinya apa? Najan kumaha we dandan supaya kelihatan norak, tapi punggung antos dedek teu bisa mau bodoh. Angger we miring gitu. Wa zahru yanhani masalah. Jadi sehebat apapun kau menghias dirimu, mempertampan dirimu, mempergagah dirimu, tapi punggungmu takkan pernah mendustakanmu. Jadi tetap. Jadi itu fitrah manusiawi. Baik, berikutnya adalah fi hajjihi sallallahu alaihi wasallam inda qada'il hajah. Berikutnya adalah panduan Rasul, tata cara Rasul ketika buang hajat. Karena idza dakhala al-khala'a qala Allahumma inni a'udzubika minal khubusi wal khaba'is. Manakala beliau masuk ke kamar mandi, maka doa yang dibaca oleh beliau dalam riwayat Bukhari hadis yang sahih, Allahumma inni a'udzubika minal khubusi wal khaba'is. Ada tambahannya di sini ar-rajsi an-najisi asy-syaitani ar-rajimi. Nah, itu kalau mau ditambahkan silakan ar-rajsi wan-najisi wasyaitan ar-rajim. Jadi aku berlindung kepada Allah dari khubusi, kotorannya. Ada yang artikan khubus itu jin laki-laki, khaba'is jin perempuan. Wadinsi dan kotoran-kotoran, an-najisi yang najis, asyaitonir rajim dan juga dari syaitan yang terkutuk. Tapi kita mah cukup sampai yang biasa kita baca saja. Allahumma inni a'udzubika minal khubusi wal khaba'is. Wa idza kharaja yaqulu ghufranaka. Cukup segitu. Itu riwayat Tirmidzi dalam bab ya. Keluarnya Ghufranaka. Keluarnya cukup ghufranaka saja. Itu riwayat hadis Imam Tirmidzi radhiyallahu taala anhu dan Imam Hakim, hadisnya hasan sahih. Ghufranaka apa sih? Ghufranaka itu aku memohon ampunanmu. Aku mohon ampunanmu. Ghufranaka. Dari kata ghafara ya ghufran, ampunan. Dan jangan lupa kaki kita yang keluar itu kanan, kalau masuk kiri jangan lupa. Kadang kita kebalik, masuk kanan keluar kiri, dibalik. Yang benar adalah masuk kiri keluar kanan. Dulu kita waktu sekolah diajarkan seperti itu. Wa kana yastanji bil ma'i taratan. Beliau kadang istinja dengan air. Taratan kadang. Wa yastajmir bil ahjar taratan, kadang istinja dengan batu. Nama bahasa Arabnya istijmar, menggunakan batu. Ta'acai batu. Kadang memilih dua-duanya. Wa yajma' bainahuma taratan, kadang menggabungkan keduanya. Artinya mau ada air mau tidak ada air, kadang batu, kadang juga air, kadang kombinasi. Ya, kombinasi mungkin airnya dikit ya. Kombinasi mungkin bisa juga diartikan ke sana. Tapi secara hukum beliau mengajarkan kepada kita air, kadang-kadang batu, kadang gabungan dua-duanya supaya lebih suci lagi. Tapi batu yang dipakai jangan sampai yang runcing, Pak. Yang halus ya. Cari batu yang halus. Kata para ulama fikih, dikiaskan kepada batu itu segala apapun yang dapat digunakan untuk membersihkan. Tisu, ya, dedaunan, kemudian kayu, ya, kemudian apa lagi? Kain, ya. Yang penting jangan dengan kotoran hewan yang sudah kering. Karena dulu ada kisahnya, ada sahabat kemudian buang hajat,
lalu ngirain batu, pas diambil itu pas dipakai istigmar ngepuruin, wah ini malah ini gitu. Ternyata itu dolring itu modal garing namanya itu. Itu modal garing sehingga tidak diperbolehkan. Kayaknya itu tadi mungkin di buang air di padang pasir, jauh ke sana jauh ke sini gak ada air mungkin ya. Ya, benar. Tapi kalau lihat kombinasi sebenarnya ya Air. cukup air saja gitu. Jadi beliau tuh kadang pakai air, kadang pakai batu, kadang dua-duanya. Artinya sebenarnya kalau kita mendasari dengan itu karena tidak ada air, memastikan seperti itu, buktinya ini Nabi dua-duanya dilakukan. Ya kan? Berarti batu pun ketika itu diperlukan, cukup dengan batu. Misalkan airnya ada atau tidak, batu pun boleh gitu. Nah, jadi pengganti, batu itu pengganti, kedudukannya sebagai pengganti. Ada ditulis nggak yang istinja pakai batu itu istinja buang air kecil misalkan? Tidak disebutkan di sini, yastanji aja. Yastanji, beristinja. Karena buang air kecil juga kan istinja juga kan? Iya. Istinja buang air besar, buang air kecil sama istinja. Soalnya kalau ukuran kita istinja buang air besar pakai batu ukuran kita ya, ada repot oke. Tapi dulu ketika saya di Kuningan itu kan aktivis kebun ya, suka nyari kayu ke atas kan, ke gunung itu. Sebelum masa gas itu sebelum ada peralihan ke gas, kita masih kecil masih SD, itu setiap hari Minggu kerjaan kita itu ngalah kayu ke leuweung. Ngalah suluh. Itu kata pemantaunya. Kayu itu kan itu ngalah suluh, kayak balik dahar gitu. Ngalah suluh itu. Setiap hari Minggu kita nggak kenal jalan pagi, nggak kenal yang namanya pasar tumbah, ke gunung Ciremai itu. Guru tuh bawa kayu. Buru-buru ke pasar tumpah. Boro-boro. Jadi bawa kayu pulang-pulang itu. Anak sekarang mah Minggu pasar tumpah. Minggu jalan-jalan, Minggu sport gitu kan. Dulu enggak ke gunung. Balik bawa kayu. Nah, baru setelah itu makan. Sedap sekali tuh, lapar gitu. Nah, kalau di atas itu sudah pasti batu itu rutin itu udah. Teman baik itu batu sudah akrab gitu. Kalau di atas ada buang hajat besar, buang hajat kecil, itu selalu batu yang jadi andalannya. Nggak ada air. Kadang ada, kadang enggak. Cuman karena kita diajari di SD-nya begitu, adik-adik kalau misalkan ada air silakan, batu juga dipersilakan. Jadi buang air besar pun dengan batu itu terhandle dengan baik sebenarnya. Terhandle dengan baik. Memang tidak seperti air bersihnya, pasti karena batu. Tetapi secara hukum, nah kita bicara tentang hukum, secara hukum fikih itu dengan batu 3 meskipun mohon maaf ada sedikit 2 dikit rembetek begitu, rembetek sedikit 2 dikit itu tidak mengapa karena hukumnya begitu. Tidak seperti air bersih, tidak seperti bersih seperti pakai air, tetapi secara hukum dibolehkan. Batunya asal 3. Batunya 3. Boleh juga pakai kayu, boleh juga pakai daun, boleh juga kalau di pesawat pakai tisu. Pada ulah ku anduk pesawat nanti ku maskapai nanti ya kurang usaha cenah ya. Kurang usaha ya. Ya teh anu kan. Rada bau ieu cenah rada bau seblak cenah ieu usaha ya gitu. Kalian ustaznya. Jadi itu begitu. Wa kana yastatirul hajati bil hadathi taratan. Beliau ada sebelumnya. Wa kana idza dhahaba fi safarihi lil hajah intalaqa hatta yatawara an ashabihi wa rubbama kana yab'udu nahwal milaini. Beliau itu kalau lagi safar lalu mau buang hajat itu menjauhnya itu kadang sampai 2 mil. Sampai 2 mil, hampir 3 km menjauhnya itu. Ini rombongan tek singgah di sini. Misalkan di hutan atau di gurun pasir atau apa, itu kalau mau buang hajat Rasul itu pergi dulu sejauh 2 mil, hampir 3 km, baru buang hajat di sana. Saking pentingnya menutup diri ketika buang hajat. Di kita, mohon maaf, para supir asal wear aja, karena mobilnya, karena ban, kadang karena mobil baturnya jalan, mainnya ketinggalan itu, kan begitu. Asal ketemu aja, ini yang tidak dicontoh. Suatu hari Rasul itu berjalan dengan sahabatnya, lalu di pekuburan, di pemakaman beliau tertegun sebentar. Saya mendengar orang ini sedang disiksa. Sahibul qabr, penghuni kubur ini sedang disiksa. Wala yu'azzabani fi kabir,
ini orang disiksanya bukan karena dosa besar, hanya dosa kecil, tapi disiksa dikubur. Apa itu? Yang kan 2 orang. Yang ini diazabnya gara-gara dia kalau kencing tidak toharoh, tidak istinja. Dalam hadis lain tidak menutup diri dari aurat kepada manusia. Yang satu lagi karena ngadu domba. Jadi kata Rasul, ini 2 orang ini sedang diazab dalam kuburnya. Yang satu gara-gara kencing tidak rapi, yang satu lagi karena ngadu domba. Dosanya nggak besar, dosa kecil, tapi hukumannya khusus. Makanya orang yang tidak toharoh, tidak istinja setelah buang air kecil, itu meskipun dosa kecil, tapi dosanya itu khusus dan azabnya juga khusus dikubur. Bisa jadi di akhirat mah dimaafkan, ketika dihisab mungkin dimaafkan, tapi khusus dikuburnya dapat azabnya. Itu yang namanya dosa kecil, tapi hukumannya khusus, spesifik gitu. Itu dengan kita tidak rapi dalam buang air kecil. Kencing terutama. Dalam satu hadis la yastanzi, tidak membersihkan. Dalam hadis lain la yastatir, tidak istitar, tidak dengan sutroh, tidak dengan penghalang. Tapi saya lebih cenderung pada pendapat pertama, yaitu tidak membersihkan atau tidak toharoh dari kencingnya tersebut. Mungkin berhubungan dengan ibadahnya juga kan, kalau kencingnya. Oh iya, pasti dengan ibadah, karena itu berhubungan dengan ibadahnya, dengan sholat. Bepergian, kita lagi bepergian, nggak bawa salin kayak gitu. Jadi daripada seperti itu, makanya kemana-mana bawa tisu. Kalau nggak ada tisu, minimal kita mekel batu heula sebelum pipis itu, mekel batu tilu. Atau kayu, tapi jangan yang runcing, kayunya kamu dicucukkan bahaya. Kayu gitu. Atau daun gitu. Jangan digesek-gesekkan ke tembok Pak, kayak anak SMA dulu, di SMA gitu ya. Kesurah. Karena tembok kadang kita dulu nyari rumah kosong, kencing udah kena tembok. Itu yang kayak begitu bukan dosa. Mending ambil batu bekal 3 kemudian bersihkan. Itu sudah secara hukum fikih sudah sah. Jadi sampai beliau itu menjauh karena tidak mau dilihat orang auratnya, menjauhnya sampai 3 km. Nahwa al-milaini 2 mil. Milain itu 2 mil. Wa kana yastatir lil hajati bil hadafi taratan wa bihaishin taratan. Kadang berlindung di bawah, kadang berlindung di balik pohon kurma, kadang berlindung di balik tembok ya. Wa bisyajaril wadi, kadang berlindung di pohon-pohon lain. Yang penting tidak terlihat. Jangan sampai sembarangan. Ini teguran buat kita. Kadang di tempat kita di Indonesia terutama, masalah ini tuh sepele gitu. Kencing asal aja. Motor berhenti, langsung ambil posisi, kencing ke arah mana aja itu. Ya kan? Orang pada melihat di sekitar situ, dia cuek aja. Motornya diberhentiin, kencing kemana? Motornya berhentiin, kencing ke sawah orang, kencing ke tempat orang, itu nggak boleh seperti itu ya. Cari tempat yang jauh atau mending bayar toilet umum ya. Jangan merasa lebar ketika kita, karena menjaga aurat kan? Wa kana idza arada an yabula fi azzazin min al-ardi wa huwa al-mawdi' as-salab akhadha 'udan min al-ardi fa nakata biha ka yusarra thumma yabul. Wa kana yartadu li bawlihi al-mawdi' ad-damid wa huwa al-layn ar-rakhum al-ard. Beliau itu kalau kencing cari tanah yang gembur supaya tidak nyiprat, Jadi cari tanah yang gembur, ketika pipis itu terserap oleh tanah langsung, tidak kemana-mana. Wa aksaru makana yabulu wa huwa qa'idun. Dan beliau itu seringnya kencing itu duduk jongkok qa'id. Hatta qalat Aisyah, sampai Aisyah meriwayatkan sebuah hadis, man haddatsakum, siapa yang memberi informasi annahu bahwa Nabi kana yabulu, melakukan buang air kecil qa'iman secara berdiri, fala tusaddiqu, maka jangan kau percayai. Kata Aisyah, kalau ada orang cerita Nabi kencingnya berdiri, jangan dipercayai. Maka hanya bulu illa qa'idan. Beliau tidak pernah kencing kecuali duduk atau jongkok. Wa qad rawa Muslim fi sahih. Adapun Imam Muslim meriwayatkan dari kitab sahihnya. Imam Muslim meriwayatkan dalam kitab sahihnya min hadis Huzaifah, dari hadis Huzaifah. Annahu bala, bahwasanya Rasulullah bala qa'iman, kencing sambil berdiri. Kira-kira kalau hadis Aisyah mengatakan tidak, Rasul tidak pernah kencing kecuali jongkok. Lalu hadis Huzaifah, Rasul kencing sambil berdiri.
Kira-kira talfiknya bagaimana? Sesekali pernah berdiri berarti ketika di Nah, talfiknya menggabungkannya itu berarti sesekali kalau kita perlu untuk berdiri, nggak apa-apa berdiri. Terutama kalau orang di perjalanan, ke rest area kamar mandi itu tutup ya kan, tutup, apa namanya terisi semua. Ada yang apa tempat kencing berdiri ya sudah nggak apa-apa. udah nggak kuat kitanya. Udah nggak kuat kitanya maka boleh berdiri. Jadi menggabungkan dua hadis itu adalah sah dan boleh. Kalau tadi hadis Aisyah itu riwayat riwayat Turmuzi wal Nasa'i wa Ibnu Majah. Kalau hadis Hudzaifah ini riwayat Imam Bukhari nomor 1283. Jadi ada dua riwayat ya. Aisyah meriwayatkannya duduk, Hudzaifah meriwayatkannya berdiri. Faqila hadza bayanun li jawaz. Ini penjelasan kata Ibnu Qayyim, ini penjelasan bahwa kencing berdiri itu hukumnya boleh dalam keadaan kita memerlukannya. Waqila inna ma fa'alahu min waja'in kana bimaqdhihi. Ada juga yang mensyarah keterangan itu bahwa kencing berdiri itu dalam tradisi Arab biasa dilakukan untuk mengurangi sakit di punggung. Jadi ada tradisi Arab namanya istishfa. Orang mencari pengobatan penyembuhan dengan cara kencing itu berdiri. Ya, kurang tahu saya penjelasan secara kesehatannya bagaimana. Qala Syafi'i rahimahullah, Imam Syafi'i mengomentari, wal Arabu, orang-orang Arab terdahulu tashfi mencari penyembuhan, berobat min wajain ketika mereka merasa pegal di punggungnya bil bauli qaiman dengan cara kencing berdiri. Bil bauli qaiman. Kata Imam Syafi'i, orang Arab dahulu kalau mereka sakit punggung mengobatinya dengan kencing sambil berdiri. Itu komentar Imam Syafi'i terkait hadis tersebut. Di sini ada kata unik, istishfa, mencari sembuh, berobat. Di semua bahasa di dunia, tempat mencari penyembuhan itu positif rata-rata. Di Arab mustashfa, tempat mencari kesembuhan. Dalam bahasa Inggris hospital, itu juga maknanya positif. Di tempat lain ada rumah sehat. Hanya di kita yang maknanya negatif, rumah sakit. Buku garing itu Rumah sakit itu perlu ditinjau ulang tuh sama Pamenkes itu. Usulan ini dari pengajar Al-Kausar, usul ke Pamenkes kalau mendengar itu diganti, jangan pakai istilah rumah sakit. Hanya di Indonesia itu. rumah sehatnya. Kalau mau rumah sehat atau klinik atau hospital atau bahasa Arab mustashfa, semua maknanya positif. Mustashfa, tempat mencari sehat. Di Malaysia apa? Di hospital kan positif. Di Inggris juga hospital. Di kita ini adalah rumah sakit. Jadi payangan kalau masih tambah kering gitu. Jadi kita kesannya tuh gitu kan, tempat kumpulnya penyakit, tempat orang sakit mungkin itu diangker gitu. Nah ini kalau Pamenkes dengar bisalah digonta-ganti sedikit gitu namanya. Minimal untuk yang izin sekarang ke depan itu ganti namanya, bukan rumah sakit, di nomenklaturnya bukan rumah sakit, tapi kalau nggak rumah sehat minimal ya hospital. Di Indonesia kan bahasa Inggrisnya. Atau mustashfa ambil dari bahasa Arab, lebih keren lagi. Kalau rumah sakit bahasa Arabnya Baitul Marad. Baitul Marad jadi rumah sakit kan gitu. Tempat kumpulnya penyakit-penyakit. Nah itu kata Imam Syafi'i bahwa kencing sambil berdiri yang dilakukan oleh Nabi SAW adalah istishfaan, karena beliau mengikuti tradisi bangsa Arab. Kalau sakit punggung obatnya itu dengan kencing berdiri. Itu penjelasan dari Imam Syafi'i rahimahullah taala. Wasahih annahu inna fa'ala dzalika tanazzuhan wa bu'dan min isabatil baul. Nah, ini ada komen dari Ibnu Qayyim penulis kitab ini. Beliau memberikan komen juga. Tanazzuhan wa bu'dan min isabatil baul. Kenapa Rasul itu berdiri? Tujuannya adalah karena di saat itu kalau Rasul tidak berdiri, itu air kencing akan kemana-mana. Tidak rapi gitu. Rasul melihat ini supaya rapi berdiri. Artinya berarti hajat kita menentukan itu. Kalau sekiranya berdiri itu kencing lebih aman dan nyaman, tidak kemana-mana, kencing berdiri. Kalau kencing duduk itu lebih aman dan tidak kemana-mana, kencing duduk. Ini biasanya kalau saya lihat turun dari pesawat, masuk ke bandara, orang kan berbondong-bondong tuh masuk ke WC, turun dari pesawat tuh WC teh WC duduk, geus karorong kan. Makanya kurang delapan heula. Nah, itu betul. Nah, paksa berdiri orang geuleuh atuh batur. Nah, ketika WC-nya kotor ataupun bekas orang segala macam udah berdiri saja. Nah,
itu pertanyaannya apakah ini berlaku buat wanita atau tidak? Gitu. Kan wanita kan duduk ya. Karena di barat sudah mulai dibuat alat wanita itu bisa juga kencing sambil berdiri. Di kita belum nyampe alat seperti itu. Kalau ada kayaknya Shopee lah. Mudah-mudahan jangan datang. Jadi apa namanya? Tapi kalau lihat konteks hadis-hadis yang tadi kita baca, konteksnya itu kebutuhan dan hajat. Artinya perempuan pun pada hajat tertentu, pada kebutuhan tertentu, yang manakala dia tidak bisa menghindari hal itu, sebaiknya mah alat semacam itu juga bisa digunakan. Yang sakit. Sakit atau di perjalanan dia tidak bisa duduk sama sekali, ya toiletnya bagaimana, nah itu bisa mungkin dengan cara seperti itu. Artinya penemuan itu tidak boleh langsung kita haramkan juga. Karena itu produk teknologi, inovasi begitu kan. Lalu di syariatnya juga tidak ada larangan mutlaknya, tidak ada larangan ijma'nya. Ya udah dikembalikan kepada hajat dan kebutuhan masing-masing. Min isomatil baul. Karena ini Ibnu Qayyim mengatakan Rasul berdiri karena hajat tertentu, Rasul duduk juga karena hajat tertentu. Kalau duduk supaya tidak kemana-mana, kalau berdiri supaya tidak supaya tidak muncrat kemana-mana, biar rapi begitu. Jadi dua-duanya tujuannya agar rapi, air kencingnya itu tidak kemana-mana, ya kan? Ini penjelasan. Fa innahu inma fa'ala hadza lima ata subatatu qaumin wa huwa mulqa al-kunasah wa tusammal mazbalah. Ini kata Ibnu Qayyim, karena saat itu kenapa Nabi kencing berdiri? Karena di tempat itu memang tempat pembuangan sampah gitu. Rasul itu berdiri kata Ibnu Qayyim, itu memang tempatnya tempat buang sampah. Kalau Rasul kencing itu duduk, nanti badannya kotor, maka berdirilah beliau ketika kencingnya, karena tempatnya memang tempat yang saat itu tempat orang buang sampah. Kalau menghadapnya jangan ke kiblat, jangan kiblat. La tastaqbiluhu wa la tastadbiruh, kata dalam hadis itu. Jangan kalian hadapkan posisi hajat kalian ke arah kiblat, jangan membelakanginya. Tidak boleh menghadap kiblat, tidak boleh membelakangi kiblat. Tidak boleh menghadap matahari, tidak boleh membelakangi matahari. Itu hadisnya ada. Jadi yang nggak boleh dalam buang hajat itu tidak boleh menghadap ke arah matahari, dukahi pandangan bisi garing, dan tidak boleh membelakangi matahari. Tidak boleh menghadap kiblat, tidak boleh membelakangi kiblat. Itu aturannya. Illa bihailin, kecuali dengan penghalang. Ya kan? Kalau di rumah kita walaupun menghadap kiblat tapi di dalam ruangan tidak apa-apa. Yang dilarang itu menghadap kiblat atau membelakanginya, ataupun menghadap matahari atau membelakanginya jika tempat terbuka. Karena Ka'bah memiliki kehormatan. Ka'bah itu terhormat. Ka'bah itu terhormat, tidak boleh dibelakangi, tidak boleh didepani. Itu Ka'bah. Kehormatannya sampai ke situ. Nilai kehormatan yang harus kita hormat, kita jaga. Kecuali dihalangi oleh dinding atau di dalam ruang tertentu. Habiskan satu paragraf ini. Wa hiya takunu murtafi'ah. Falau bala fiha rajul qa'idan la tadda 'alaihi qawluhu wa huwa sallallahu alaihi wasallam istatara biha wa ja'alaha bainahu wa bainal haiti falam yakun buddun min baulihi qa'iman wallahu a'lam. Jadi para ulama mensyarah hadis tersebut tentang bahwa Rasul itu kadang kencing berdiri, kadang juga kencing dengan cara duduk, tapi tetap ada afdalnya kan. Wal afdalu, sebagai ulama mengatakan al afdal itu adalah jongkok. Wa qad dzakara Tirmidzi bin Umar an Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu qala ra'ani Nabi sallallahu alaihi wasallam wa ana abulu qa'iman faqala ya Umar la tabul qa'iman. Ada riwayat lain tapi ini didhaifkan oleh para ahli hadis. Hadisnya begini, Umar bin Khattab itu pernah berdiri kencing sambil berdiri. Kelihatan oleh Rasulullah, ra'ani, Rasul melihat aku kencing sambil berdiri. Lalu Rasul menegur, ya Umar la tabul qa'iman. Wahai Umar, jangan kamu kencing sambil berdiri. Kata Umar, fama bultu qa'iman ba'd. Sejak itu aku tidak pernah kencing berdiri. Itu hadisnya ada riwayat At-Tirmidzi, tapi Imam Tirmidzi sendiri mengomentari bahwa huwa dhaifun inda ahli hadis, hadisnya dhaif. Artinya tetap hukumnya kembali ke asal. Kencing itu boleh duduk, boleh berdiri sesuai dengan hajatnya masing-masing. Penutup, ini hadis riwayat Al-Bazzar. Salasun minal jafa, ada 3 hal yang tidak pantas dilakukan. Jafa itu kegaringan, jafa itu ketidakpantasan. Apa? 1, an yabula rajulu qa'iman. 1, seorang laki-laki kencing sambil berdiri. Itu suatu yang tidak pantas.
meskipun boleh. Yang kedua, au yamsaha jabhatahu qabla an yafragha min sholatihi, mengusap kening sebelum selesai sholat. Lagi tahiyat gitu, lagi tahiyat ngusap baru salam. Itu sesuatu yang tidak pantas dilakukan. Berarti kalau setelah sholat dianjurkan mengusap kening, mengusap muka setelah sholat itu ada anjurannya. Apa? Saya bacakan di sini. Hadis nomor 4. Akhrajal Bazzar, Imam Bazzar mengeluarkan sebuah riwayat dari Nasr bin Ali, Abdullah bin Daud meriwayatkan dari Sa'id, kemudian meriwayatkan Sa'id bin Ubaidillah, terus sampai ke Buraidah, ya, Abdullah bin Buraidah dari ayahnya. Ini sanad riwayatnya baik. Wasahul Badar al-Aini, disahihkan oleh Badar al-Aini fi Umdatil Qari. Keterangannya adalah bahwasannya yang namanya mengusap muka, mengusap kening setelah sholat itu tidak apa-apa. Jadi bahan perdebatan gitu. Iya, artinya apa? Kalau ada riwayat seperti ini, berarti perbuatan seperti itu tidak boleh secara gampang dibid'ahkan begitu. Jangan langsung dibid'ahkan begitu. Nah, di sini. Lagi lain sholat atau ya teman, beres Iya, sholatnya. Warawatul Badri qala huwa ghairu mahfud wa qala al-Bazzar la na'lam man rawahu an Abdullah bin Buraidah illa Sa'id bin Ubaidillah wa lam yukhrijahu syai'. Wa qala Ibnu Abi Hatim huwa basri thiqah masyhur. Jadi berkenaan dengan tadi, dengan mengusap kening itu ya, disebutkan bahwa orang yang mengusap keningnya sebelum selesai sholat itu bagian dari ketidakpantasan. Berarti sebaliknya, mafhum mukhalafahnya, pemahaman terbaliknya, kalau sudah sholat mah tidak naon begitu. Lain sholat. Tetapi tentang riwayat itu pun para ulama juga berselisih pendapat. Ada yang mengatakan perawinya itu adalah tidak terjaga, artinya ada sesuatu dari perawinya itu yang mungkin dia kurang mengingat hadis itu, mungkin dia tidak hafal betul hadisnya. Tapi kata Imam Abu Hatim mengatakan orangnya itu sikoh, dapat dipercaya perawinya itu, dan masyhur di kalangan ahli hadis, dia dikenal sebagai periwayat hadis. Berarti kesimpulannya hadis yang tadi bahwa ada 3 hal yang membuat orang ini tidak pantas. 1, kencing sambil berdiri. Yang kedua, mengusap muka sebelum selesai sholat. Yang ketiga, yanfuhu fi sujudi, orang bernapas saat sujud, itu tidak pantas. Yanfuhu ya. Jadi jangan kencing sambil berdiri, jangan mengusap tarang sebelum selesai sholat, dan jangan bernapas ketika sujud. Ketika sujud berarti sebelum sujud ambil napas dulu. Jadi saat sujud tidak bernapas. Ya kecuali dia mungkin harus napas. Jadi ini 3 hal yang Rasul ajarkan riwayat Imam Tirmizi. Kita lakukan kebalikannya. Jangan kencing sambil berdiri, jangan mengusap kening sebelum selesai sholat, dan jangan bernapas ketika sujud. Ya. Kalau mau napas sebelum sujud ambil napas, baru setelah itu. Wallahu ta'ala bishawab wa ma taufiquna illa billah. Kita lanjutkan lagi esok hari. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.